Kerjasama tim yaitu keterampilan untuk bisa bekerja sama di dalam sebuah tim. Salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh setiap karyawan yang ada pada sebuah perusahaan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan pencapaian tujuan utama perusahaan. Diperlukan kerjasama yang kompak antar individu. Skill kerjasama tim yang harus dikuasai yaitu satu, komunikasi dalam tim, yaitu yang baik mampu meningkatkan efisiensi kerjasama tim dan juga mampu meningkatkan kualitas kerja. Dua, tanggung jawab, mendistribusikan tanggung jawab pada tiap anggota akan secara efektif meningkatkan kerjasama tim. Tiga, kejujuran antar rekan kerja, setiap anggota tim harus bisa jujur, setiap ketidaknyamanan harus bisa didiskusikan secara transparan. 4. Kolaborasi ide, dalam suatu pekerjaan setiap individu tidak boleh egois. 4. Mendengar yang baik, setiap wujud diskusi yang terjadi harus dilakukan secara dua arah, setiap anggota tim harus bisa menjadi pihak saling mendengarkan dan berbicara. 6. Untuk memiliki teamwork yang baik dalam suatu divisi adalah dengan memiliki sifat saling menghargai, terutama ketika sedang mengutarakan suatu opini. Peran penting kerjasama tim. 1. Bekerja lebih efektif. Dengan kemampuan kerjasama tim yang baik, maka setiap pegawai dalam setiap perusahaan akan mampu bekerja lebih harmonis. 2. Saling mengandalkan satu sama lain. Tidak selamanya pekerjaan bisa dilakukan dengan mudah. Terkadang akan ada hari-hari tertentu yang membuat karyawan merasa kesulitan. Nah, pada waktu sulit itu, strategi kerjasama tim yang baik dilakukan oleh manajemen perusahaan akan mampu mengurangi sedikit beban. 3. Motivasi pengambilan risiko yang lebih kuat. Kebersamaan adalah kekuatan utama dalam konsep kerjasama tim. 4. Mendapatkan ide lebih banyak. Penguasaan pekerjaan yang baik dimiliki oleh setiap karyawan saja tidak cukup untuk menegakkan alasan pentingnya kerjasama tim. Walaupun beberapa karyawan memandang ada yang lebih nyaman untuk kerja sendirian, namun ada saatnya mereka menghadapi kesulitan dan menyelesaikan tugasnya dengan kerjasama tim. 5. Meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Masalah pasti akan terjadi saat Anda mengumpulkan sekelompok manusia yang unik. Karyawan selalu memiliki latar belakang, gaya, kebiasaan kerjasama yang terjadi pada kerjasama tim, maka setiap anggota akan dipaksa untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut. Unsur-unsur tim efektif yaitu 1. Menyatakan secara jelas misi dan tujuan. 2. Beroperasi secara efektif. 3. Memfokuskan pada hasil. 4. Memperjelas peran dan tanggung jawab. 5. Diorganisasikan dengan baik. 6. Dibangun di atas kekuatan individu. 7. Saling mendukung kepemimpinan anggota yang lain. 8. Menyelesaikan ketidaksepakatan. Nama saya Erika Dia Safitri, NPM 185. Di sini saya akan menjelaskan manajemen konflik. Manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik, serta mengurangi resiko dan menyelesaikan konflik sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Adapun tujuan manajemen konflik, yang pertama, mencegah kemungkinan terjadinya konflik. 2. Menghindari dari adanya konflik yang terjadi. 3. Mengurangi dampak risiko yang diakibatkan oleh adanya konflik. 4. Menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin. Penyebab konflik, yang pertama, salah pengertian informasi atau berita yang tidak dikomunikasikan secara lengkap. Kedua, perebutan dan persaingan dalam hal fasilitas kerja dan suatu jabatan yang terbatas. Ketiga, perbedaan tujuan kerja karena perbedaan nilai hidup yang dianut. Keempat, perubahan dalam sasaran dan prosedur kerja. Kelima, penafsiran yang berbeda atas suatu hal, perkara, dan peristiwa yang sama. Keenam, tidak menaati tata tertib yang berlaku bagi semua anggota organisasi. Dan yang ketujuh, kurangnya kerjasama antara pegawai dengan pimpinan, dan antara pimpinan dengan pimpinan. Sumber terjadinya konflik itu sangat beragam dan kadang sifatnya tidak rasional. Oleh karena itu, kita tidak bisa menetapkan secara tegas bahwa yang menjadi sumber konflik adalah sesuatu hal yang tertentu.
apalagi hanya didasarkan pada hal-hal yang sifatnya rasional. Nah, di sini sumber terjadinya konflik menurut Robbins, yang pertama, saling ketergantungan pekerjaan, yang kedua, ketergantungan pekerjaan satu arah, yang ketiga, diferensiasi horizontal yang tinggi, yang keempat, normalisasi yang rendah, dan yang kelima, ketergantungan pada sumber bersama yang langka. Dilihat dari sisi sosiokultural, sumber konflik dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Dampak konflik terhadap manajemen konflik dilihat dari kekuatan positifnya. Yang pertama, proses penyelesaian konflik dapat merangsang timbulnya perubahan positif di dalam organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, kebutuhan untuk menyelesaikan konflik menyebabkan orang mencari jalan untuk mengubah cara-cara berlaku dalam hal melakukan tugas-tugas. Yang ketiga, upaya untuk mencari cara-cara menyelesaikan konflik bukan saja membuahkan inovasi dan perubahan, tetapi juga dapat menyebabkan inovasi lebih dapat diterapkan atau lebih diinginkan. Nah, adapun konflik sebagai suatu kekuatan yang negatif, yang pertama, konflik dapat menimbulkan perasaan tidak enak sehingga menghambat komunikasi. Yang kedua, konflik dapat membawa organisasi ke arah disintegrasi. Yang ketiga, konflik menyebabkan ketegangan antara individu atau kelompok. Yang keempat, konflik dapat menghalangi kerjasama antara individu dengan gangguan komunikasi. Dan yang terakhir, konflik dapat memindahkan perhatian anggota organisasi dari tujuan organisasinya. Adapun konsekuensi konflik disfungsional antar kelompok, yaitu dapat mengalami perubahan. Yang pertama, perubahan dalam kelompok, yaitu peningkatan kohesivitas kelompok. Yang kedua, penekanan pada kesetiaan. Ketiga, meningkatnya kepemimpinan yang otokratis. Dan yang keempat, fokus pada aktivitas. Adapun perubahan yang terjadi antar kelompok, yang pertama, persepsi yang terdistorsi. Yang kedua, pembentukan stereotip yang negatif. Dan yang terakhir, komunikasi yang menurun. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya menjelaskan tentang studi kasus kerjasama tim. Di sini saya mengambil contoh studi kasus dari PT Nusantara Cemerlang. Dalam membangun kerjasama tim, PT Nusantara Cemerlang melakukan beberapa hal. Yang pertama, PT Nusantara Cemerlang setiap pagi sebelum memulai pekerjaan, tiap departemen melakukan rapat rutin dan mengatur pola komunikasi yang terbuka demi tercapainya tujuan dan harapan perusahaan. Yang kedua, PT Cemerlang melakukan kegiatan-kegiatan unik yang bertujuan untuk mendekatkan antara anggota tim dan menciptakan engagement terhadap perusahaan. Yang ketiga, melakukan sistem penghargaan atau pemberian reward yang diberikan perusahaan kepada anggota tim agar anggota tim merasa hasil kerja mereka dihargai. Yang selanjutnya, yang keempat, karyawan di PT Cemerlang atau PT Nusantara Cemerlang selalu melakukan komunikasi mengenai tugas kendala saat mengerjakan tugas, dan ketika ada karyawan yang tidak mampu dalam mengerjakan tugas pekerjaannya, maka ketua tim selalu memberikan pelatihan agar karyawan tersebut mampu mengerjakan tugasnya dan tidak menghambat pekerjaan anggota tim lainnya. Yang kelima, setiap ketua tim PT Nusantara Cemerlang selalu rutin melakukan pengukuran dan pemeriksaan hasil kerja setiap anggotanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menurut Media 2015 membangun tim di tempat kerja antara lain, yang pertama adalah harus ada tujuan yang jelas, yaitu membangun kepercayaan, membuat kegiatan untuk mendekatkan anggota tim,
Selanjutnya, menciptakan sistem penghargaan, kompetisi, dan anggota tim melakukan pemeriksaan secara rutin. Yang berikutnya, studi kasus manajemen konflik. Ini saya mengambil contoh dari konflik antara karyawan X Bank Lipo dan karyawan X Bank Niaga pasca merger pada November 2008 sampai November 2010. Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya konflik antara karyawan X Bank Lipo dan karyawan X Bank Niaga. Yang pertama adalah latar budaya yang berbeda. Yang kedua, muncul konflik karena perbedaan nilai yang menjadi patokan tiap anggota dan dalam berperilaku. Yang ketiga, karyawan X Lipo maupun karyawan X Niaga memiliki background kerja yang berbeda-beda. Dalam mengatasi hal ini, ada beberapa cara yang digunakan JIMB Niaga dalam mengatasi konflik pasca merger mereka. Yang pertama, dari setiap divisi memilih cara untuk sering mengadakan pertemuan guna mengajarkan karyawan satu sama lain. Unsur nilai yang ada dalam pertemuan rutin ini adalah musyawarah dan mufakat. Selain itu, acara gathering yang biasa dilakukan berupa outbound mengandung unsur gotong royong di dalamnya. Yang kedua, manajemen konflik lainnya adalah dengan diadakannya fokus grup diskusi. Dalam fokus grup diskusi ini mengandung unsur musyawarah dan mufakat juga, seperti pertemuan-pertemuan yang rutin diadakan guna mencapai hasil yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, apabila konflik ini sudah terjadi dan mengganggu kinerja karyawan, maka manajemen konflik membentuk sebuah tim yang dinamakan Agent of Change yang berisi para manajer ini guna untuk menyelesaikan dan supaya tidak mengganggu kinerjanya perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.